Tap layar guys. Jangan lupa dikit singa. Kedua mikro kan ya. Kedua mikro. Ini lah sesekian. Sam, itu juga mikro juga. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini ya. Tapi ya. Ini bagus. Oh, ini boleh lah. Allah. Nah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, yang kita cintai Bapak Kepala Sekolah beserta jajarannya, Bapak Ibu guru kami sekalian, adik-adikku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberikan izin oleh Allah taala bersama-sama melakukan kewajiban kita, yaitu sama-sama pergi ke sekolah menuntut ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita semua. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo adik-adik sekalian kita bersalawat, ayo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal. Nih, adik-adikku sekalian, kenal nggak siapa nama Rasulullah? Siapa? Muhammad. Sayaran bapak beliau, adik-adik sini nah. Allah. Sayaran papuna. Siapa nama baloknya? Siapa? Oh, adik-adikku sekalian, kan itu ada lagu ya. Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, manusia idolaku, manusia pujaanku, Maulaya salli wa sallim ala habibika. Oke, adik-adik sekalian, baginda Nabi itu gagah apa tidak? Kira-kira gagahan
Bapak Sida atau baginda Nabi? B. Siapa yang lebih gagah? Bapak Sida atau baginda Rasul? Ada yang perempuan? Oke. Nih, ada yang perempuan. Kadang ada yang mengidolakan itu film-film Korea itu. Saya ketika di Mesir, saya pernah nonton juga. Kalau nggak salah apa Rana pokok arak san judulnya no. Pasti kalau nggak kira Son Joong Ki namanya. Oh luar biasa. Tahu dia adik-adik ini. Oh iya adik-adik, Son Joong Ki gagah apa enggak? Ada juga saya dengar namanya Lee Min Ho ya. Gagah enggak tuh adik-adik? Tapi ketahuilah adik-adikku sekalian, gagahnya siapapun yang kita katakan gagah, siapapun yang kita katakan cantik, itu adalah percikan-percikan cakep gagahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa adik-adikku sekalian begini? Kadang ada orang yang bilang, siapa lebih gagah, Nabi Yusuf atau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Hah? Yo, ada yang bilang Nabi tergagah Nabi Yusuf loh. Hah? Oh benar, Nabi Yusuf gagah luar biasa. Tapi baginda Rasul jauh lebih gagah daripada itu. Kenapa adik-adikku sekalian? Begini, nih perhatikan. Ini ada dalam kitab Muhammad Al-Insanul Kamil karangan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Dijelaskan gagahnya baginda Rasul dibagi menjadi 10. 9 Allah titipkan kita lihat nanti di akhirat. 1 Allah turunkan di dunia. Yang 1 ini dibagi oleh semua yang gagah-gagah, semua yang cantik-cantik, semua yang cakep-cakep. Kalau melihat orang cakep, orang cantik, sesuatu yang indah, itu adalah serpihan-serpihan gagahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu gagahnya baginda Rasul, ya baginda Nabi hidung beliau mancung. Biar anak mancung, berjulu apa pemudi? Julu. Sudah jatuh dalam. Oh, baginda Rasul mancung hidungnya. Muka beliau gagah, putih bercahaya. Bukan gelap-gelap, enggak. Baginda Rasul bercahaya. Bahkan adik-adikku sekalian, itu ada orang dulu, dia umurnya udah 71 tahun. Kira-kira kalau umur 71 tahun masih gagah apa enggak? Hah? Sida umur Sida berapa? Berapa? 18. Nah, ini adik-adik yang perempuan, kalau umur 70 tahun masih cantik apa enggak? Hah? Masih gagah nah, masih cantiknya, cuman gagah yang nomor sekian. Wah, tua nah. Oh, udah keriput beda gitu kan. Ini orang umurnya 71 tahun. Tetapi adik-adikku sekalian, mukanya kayak orang anak baru 17. Masih gagah pitu olasan tahun umurnya. Rupa mukanya begitu. Kenapa? Ditanya, "Weh, ente kok tua-tua begini masih cakep? Kenapa?" Oh, apa kata sahabat itu? "Dulu saya pernah main-main air sama baginda Rasul. Ketika main air, nggak sengaja baginda Rasul semburin. Mun bahasa Tiano, semperuna, disempru gitu. Nggak sengaja itu orang anak itu kena sama semperuan baginda Rasul. Ternyata langsung daruan anak yang pernah kena sama semburan baginda Rasul nggak disengaja, mukanya cakep sampai dia tua. Kenapa? Berkat kena sama semburan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Artinya apa adikku sekalian? Semburannya baginda Rasul itu lebih mahal daripada kosmetik manapun. Bikin orang gagah, cakep, itu baru semburannya baginda Rasul adikku sekalian. Yang lain juga begitu. Iya. Air liur baginda Rasul jadi obat untuk para sahabat. Air liur. Kalau bahasa saya tusik gitu. Itu air liur baginda Rasul jadi obat. Mana buktinya? Ada anak sahabat sakit. Bahasa saya dia koren. Oh, penyakit cacar. No, dia pengen gelit-gelit luntur. Ternyata dibawa ke baginda Rasul. Ketika dibawa ke baginda Rasul, diludahin ini anak sama baginda Rasul. Setelah itu dihapusin ke semua tubuhnya. Seketika itu ini anak sehat luar biasa. Bukan sekadar sehat, dia sampai tua jarang mandi, tetapi awak tubuhnya tetap harumnya. Kenapa tetap harumnya? Karena pernah diludahin sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Maka adikku sekalian, gagahnya baginda Rasul gak ada yang bisa nandingin. Cakepnya, berkahnya baginda Rasul nggak ada yang bisa nandingin. Tapi adik-adikku sekalian, adik-adik ngaku nggak cinta sama Rasulullah? Betul. Nih si mama cinta sudah tiba Nabi. Nih adik-adik yang perempuan cinta puluh adik-adikku sekalian sama baginda Rasul. Mana bukti cintanya? Hah? Oke adik-adikku sekalian, cinta sama Rasulullah semua orang ngaku cinta, tetapi kadang cintanya itu tidak ada dalilnya, tidak ada buktinya. Maka di antara bukti kita cinta sama baginda Rasulullah nih, satu di antaranya jaga barang-barang akhlak kita bersama. Jaga akhlak tadi adikku sekalian. Saya sering sampaikan, kecial, kotoran kecial. Kapan dia mahal kecial no? Kira mahal kecial. Oh, mau nama jos kuat ngaraos. Mau kuat ngaraos kecial no mahal lah ya. Kenapa? Harganya ada di sana. Kalau sapi, kapan dia mahal? Hah? Mau beli banyak dagingnya mahal. Nah, kalau suatu rumah, taman, kapan dia mahal? Kalau dia bagus, indah rupanya. Tapi ketahuilah adik-adikku sekalian, manusia itu mahal kapan? Bukan karena dia banyak omongnya, enggak. Mahalnya manusia bukan karena badannya yang besar, enggak. Mahalnya manusia bukan karena mukanya yang gagah, cakep, cantik, enggak. Tetapi adik-adikku sekalian, mahalnya, harganya manusia itu diantaranya adalah terletak pada ilmu dan akhlaknya. Maka adik-adik jaga akhlak itu bagus-bagus. Oh, kenapa adik-adikku sekalian? Dengan dakak pun dia tidak gagah-gagah amat, penampilan biasa-biasa, nggak kaya-kaya amat, tapi akhlaknya bagus, itu bakalan dikenang sama orang sampai sekalipun meninggal dunia. Apalagi bena gagah, bena sugih, bena pinter, akhlaknya bagus, semua orang bakalan pengen. Tapi kadang ini bena telan, tampang pas-pasan, nakal, lengeh malik, nara akhlakna malik. Denara jamaah. Adik-adik begitu ya. Maka adikku sekalian, ada beberapa akhlak sebagai thalibul ilmi yang harus kita pegang. Satu di antaranya akhlak kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, apa kata para ulama? Idza ra'aita talib ilmin lam yuhafiz ala salatil jamaah wa lam yuhafiz ala qiyamil lail fanqut yadaka minhu. Kalau melihat ada orang ngaku sebagai siswa, ngaku sebagai siswi, nggak jaga sholat jamaah, nggak jaga sholat malamnya, udah cabut aja, intim bangga bakalan sukses, kata para ulama.
Saya nanya, nih si mama sembahyang subuh si demone? Jam pira ada sembahyang subuh? Jam 2, tahajud jam 2 lelen doang. Hah, jam 4 di nomor. Masih tahu. Jam pira ada salat subuh? Nih ada yang perempuan salat subuh sudah tadi? Salat, alhamdulillah dijaga. Oh, apalagi salatnya secara berjamaah. Dan kalau bisa jamaahnya di masjid bagi yang laki-laki. Berikutnya adikku sekalian, akhlak kepada guru-guru kita. Dijaga akhlak kepada guru-guru kita adikku sekalian. Nah bagus akhlak tertiba guru-guru ntar. Jaga akhlaknya, ya. Kenapa adikku sekalian? Akhlak itu sangat penting banget. Adik-adik kenal nggak EP namanya iblis? Tahu namanya iblis? Tahu nggak namanya iblis? Nah yang perempuan ada itu namanya iblis. Kenal saudara iblis? Hah? Oh iblis itu kalau bahasa saya itu ketua geng setan. Ya ketua geng no. Setan ini ya geng ketua no iblis. Tahu nggak ada adik sekalian? Iblis itu dia itu dulu masuk surga. Bahkan iblis itu tidak ada tempat di dalam surga kecuali tempat itu pernah dia iblis sujud di tempat itu. Nggak ada yang tidak pernah di tempat itu untuk sujud secara iblis ini. Iblis itu udah ribuan tahun masuk surga dulu sebelum Nabi Adam diciptakan Allah. Tetapi coba lihat adik-adikku sekalian, ketika Allah perintahkan untuk sujud, usjudu li Adam fasajadu illa nak ketunjuk batu illa iblis. Jadi semua sujud kecuali si iblis. Kenapa adikku sekalian? Saya pengen ngomong, saya pengen bilang, iblis itu ibadahnya sangat banyak, taatnya sama Allah luar biasa. Kemudian sudah masuk surga, tapi satu disuruh beradab sama Nabi Adam, disuruh sama Allah sujud sebagai adabmu kepada Nabi Adam. Iblis nggak mau sujud, karena nggak mau sujud, karena nggak ada akhlak kepada Nabi Adam. Iblis ditendang oleh Allah menuju neraka. Kenapa? Nggak ada akhlaknya. Maka adik-adik sekalian, apalagi kita sholat tepas-pasan, kemudian macam-macam, berani nggak ada akhlak. Hati-hati adik-adik sekalian. Nah maka adik-adik sekalian, ini akhlak kepada guru harus kita jaga. Maka sebagai seorang santri, seorang siswa, PR kita itu adalah pintar-pintar, pandai-pandai ngebikin hati guru kita demen anak kita. Iya ada pikiran. Kenapa? Kalau udah kita dapat doa guru, insya Allah yang lain kita dapetin adik-adik sekalian. Itu ada maha guru kita Al-Mahfurlah Maulana Syekh, pahlawan nasional kita yang berasal dari NTB. Beliau pernah bilang, apa kata beliau? Saya bukan orang yang paling pintar dulu di zaman saya, sekalipun beliau emang paling pintar. Tetapi kenapa kok saya paling dikangen sama guru saya, kata beliau. Apa kata beliau? Ternyata satu di antara yang bikin beliau paling dikangen sama guru beliau adalah di antaranya beliau tidak pernah untuk ngapain? Menyakiti hati guru beliau, nggak pernah. Makanya setiap kali guru beliau berdoa pasti diselipkan doa untuk beliau juga. Kenapa? Saking kangennya, demennya seorang guru kepada muridnya. Begitu luar biasa. Imam Syafi'i, tahu Imam Syafi'i adik-adik? Tahu ada Imam Syafi'i? Saya aran belo Imam Syafi'i. Hah? Siapa nama panjangnya? Oh, namanya itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu nama beliau. Imam Syafi'i itu pintar, cerdas.
Imam Syafi'i ketika mendengar suatu perkataan, sekali dengar langsung hafal. Imam Syafi'i, adik-adikku sekalian, amun membaca kitab, kalau beliau baca kitab, ini kan kitabnya katakanlah begini. Yang ini ditutup, yang ini dibuka. Kalau udah hafal ini ditutup, ini dibuka. Kenapa adik-adikku sekalian? Kalau beliau buka semuanya, sekali baca selapuna palna. Semua dihafal, saking cerdasnya Imam Syafi'i. Cerdas. Amun itu nengkende, selapuna buka ada. Lagu selapuna darat tama. Selapuna buka. Lagu de darat tama seke-seke. Kalau Imam Syafi'i cerdas, pintar, luar biasa. Nah, itu Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Nih akhlak kepada guru adik-adik sekalian. Beliau Imam Syafi'i, di antara yang menyebabkan beliau keren seperti itu, di antaranya apa? Ketika guru beliau menjelaskan di depan. Guru beliau Imam Malik. Ketika Imam Malik menjelaskan kitab Al-Muwatta, beliau pasti duduk paling depan. Tapi tahu nggak adik-adikku sekalian, Imam Syafi'i ketika guru beliau Imam Malik menjelaskan pelajaran, Imam Syafi'i ndekna semal terdengar suara dakwaan, suara ngebalik kitab. Coba kalau kita buka buku kan ada suara lembarannya. Suara lembaran kitabnya beliau ndekna semal nggak berani didengar sama guru beliau. Kenapa? Jangan sampai suara bukaan kitab saya ngebikin penjelasan guru saya menjadi salah, menjadi keliru, menjadi terganggu. Nggak mau Imam Syafi'i. Maka adik-adik, ketika guru kita menjelaskan di kelas, dengar, nah bagus. Ini kadang di guru na seke rafnya julu, ya saat tak seket rafnya lembudi. Jangan. Kenapa? Begitu akhlak seorang santri, ya. Begitu akhlak seorang murid, ya. Pantas Imam Syafi'i secerdas itu. Seandainya kalau ada gelar profesor dulu, kayaknya ribuan gelar profesor didapetin sama Imam Syafi'i, saking cerdas pintarnya. Apa yang menyebabkan beliau cerdas pintar? Di antaranya adik-adikku sekalian, akhlak beliau kepada guru beliau sangat luar biasa. Dalam kitab Talimul Muta'alim, apa katanya? Nih, adik-adik, kita bukan sekedar cinta sama gurunya aja, tapi cinta juga sama pelajarannya. Terdemon dari pelajarannya. Kadang arah lek pasku sekolah le, apa pasku masih sekolah SMA Aliyah Maraib no. Ada teman saya begini modelnya. Kana tamu ke pak guru matematika kana. Ndek kana alhamdulillah. Geger ini tamu guru matematika na. Oh, amun tama guru aja. La ilaha illallah sang rajin lah guru ini. Ada nggak yang begitu adik-adik? Yo, kenapa? Emang ente benci sama pelajarannya? Yo, kenapa begitu? Abot lah ini jujur nah. Adik-adikku sekalian, bukan pelajarannya yang susah masuk, tapi kita belum ada rasa cinta sama pelajarannya. Maka cintai gurunya, demen sama gurunya. Bagaimana caranya? Akhlak kita jaga. Mana akhlak kita di antaranya? Nih adik-adik, di antara akhlak sama guru, satu, Allah tajlisa, Allah yajlisa makana. Kalau bersama guru, kan biasanya di kelas itu ada di depan bangku guru kita, ada meja guru kita. Itu kalau kata para ulama, kalau kita pengen orang menjadi jaga akhlak, jangan pernah duduk di tempat guru kita duduk. Dendek girang tokol le kursi guru entah. Ada orang dia nggak duduk, tapi ditendang kursi gurunya. Padahal telah sinu masih dendek. Kedua, wa alla yamshiya amama. Kalau bersama guru adik-adikku sekalian, kalau bisa jangan pernah berjalan di depan guru kecuali kalau diizinkan sama guru kita. Nah, lo kan arah hajatan izin dulu Pak Guru, izin ya duluan gitu.
Makanya coba lihat, kalau orang-orang dulu ada adikku sekalian, dia lihat gurunya, udah dari masih jauh gurunya, nggak berani macam-macam. Unita nekende, halo bro, mana kita guruna, pulung-pulung na guruna, jangan. Sekarang mungkin belum kelihatan ada adikku sekalian, tetapi nanti ketika udah selesai pelunggu sekolah, selesai pelunggu kuliah, bingung mau jadi apa, mau kemana. Kenapa? Siapa tahu dulu ketika nuntut ilmu nggak jaga akhlaknya. Tapi ada orang, kadang ada adik, dia dulu sekolah santai, dia dulu nggak pintar-pintar amat, biasa. Ternyata sebelum dia selesai kuliah, dia udah ada kerjaan. Kuliah, selesai kuliah, dia udah keren, udah aman. Kenapa? Siapa tahu dulu ketika nuntut ilmu akhlaknya dijaga baik adik-adikku sekalian. Maka penting sekali jaga akhlak itu. Sekarang belum kelihatan semuanya adik-adik, tapi nanti ketika udah selesai sekolah, selesai kuliah, bakalan kelihatan siapa yang dulu udah jaga akhlaknya sama gurunya. Nah, adik-adikku sekalian, itu akhlak kepada guru dan banyak lagi yang lain. Berikutnya akhlak sama orang tua. Akhlak sama orang tua banyak. Sida, saya nanya nih laki-laki, tadi berangkat sekolah salam nggak sama orang tua? Salam pandai. Hei sini nak, salam nggak Sida tadi sama orang tua ibu bapak? Hah? Mana yang sudah dahulukan? Minta kepeng atau minta tangan orang tua? Minta kepeng. Sida kalau salaman sama orang tua, nyiumnya apa tidak? Bagaimana cara sudah cium tangan orang tua? Hah? Ada orang mohon maaf begini dia. Gitu Sida? Gini? Hah? Oke. Jadi adik-adik sekalian, banyak orang salam sama gurunya, salam sama orang tuanya. Begini dia. Padahal yang kita gunakan untuk nyium itu kening apa mulut? Ya udah, kalau salam sama orang tua gitu. Nah, salah. Kenapa? Itu akhlak yang sangat luar biasa adik-adikku sekalian. Kalau berangkat sekolah, pulang sekolah, assalamualaikum, salam, cium tangan orang tua kita, minta doa sama ibu bapak. Ina, bapak, ibu, doain saya jadi anak yang soleh. Iya wah doa anda. Itu aja. Jadi adik-adik pengen jadi apapun, tapi jadi orang-orang yang keren, orang-orang yang soleh. Nih laki-laki, apa cita-cita Sida? Ah, dosen. Wah. Apa cita-cita Sida nih? Si mama nih? Presiden. Nih si perempuan, apa cita-cita adik-adikku sini nah? Oh, orang jadi dokter. Mau jadi apapun, tapi jadi sesuatu yang soleh, yang soleha. Mau jadi dokter, dokter yang soleh. Mau jadi polisi, polisi yang soleh. Mau jadi dosen, dosen yang soleh. Mau jadi pengusaha, pengusaha yang soleh. Mau jadi pejabat, pejabat yang soleh. Mau jadi maling, maling yang enggak ke maling yang soleh. Narabe maling soleh, jangan. Nah ada yang sekalian, itu dijaga akhlak sama orang tua. Ada itu seorang ulama, adik-adikku sekalian. Dia ulama ini ketika dia jalan, ketika duduk sama orang tuanya, dia nggak pernah untuk membelakangi orang tuanya. Jadi orang tuanya di depan, dia di sini. Kalau mau keluar dia begini, tapi dia begini keluarnya. Nggak diandang nih, dia nandang mudik enggak. Kenapa? Nggak mau membelakangi orang tuanya ketika jalan sama orang tuanya. Itu ada seorang anak ulama. Beliau ini luar biasa ulama besar. Ketika duduk sama orang tuanya, dilihat sama temennya. Dia kok ngelihat makanan itu terus, tapi dia nggak berani untuk ngambil makanan itu. Selesai majelis sama orang tuanya, ditanya sama temennya, ente tadi saya lihat, ngapain? Saya lihat ente kayaknya pengen banget makan makanan itu. Kenapa tidak kamu ambil, katanya. Apa kata beliau? Menjawab begini, saya takut
Saya lihat mata orang tua saya menoleh ke makanan itu. Ketika dia menoleh ke makanan itu, maka saya juga nggak berani untuk mengambil pertama kali makanan itu. Kenapa? Jangan sampai ketika saya duluan mengambil makanan itu, orang tua saya nggak jadi ngambil makanan itu, padahal pengennya luar biasa. Nggak mau ulama itu begitu. Kenapa? Menjaga hati perasaan orang tuanya. Makanya adik-adikku sekalian, kalau pengen nanti ketika EP pelunggu udah jadi bapak, udah jadi ibu, udah jadi mama, udah jadi bapak dan sebagainya, kalau pengen dihormati sama anak-anak pelunggu nanti adik-adik, hormati orang tua sekarang. Baginda Rasul bilangnya apa? Birru aba'akum tabirru abna'akum. Berbuat baiklah kepada orang tuamu, nanti anakmu juga bakalan berbuat baik kepadamu. Nah, maka akhlak-akhlak yang begini adik-adikku sekalian bisa kita lakukan setiap harinya. Ini adalah salah satu di antara tanda kita cinta, kangen dan bergembira dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita tutup dengan baca sama-sama baca shalawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa wali anta misbahus suluri. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.